Apa urgensi kepolisian menangkap tersangka Egy Sujana dan seperti apa perkembangan kasus makar dengan terlapor Kiflan Zain? Kita akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dari luar studio. Selamat malam Pak Argo, apa alasan dari polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka Egy Sujana? Selamat malam Mbak Fitri. Jadi bisa saya sampaikan ya. Memang berawal daripada laporan dari masyarakat ke Bareskrim Polri. Kemudian laporan tersebut berkaitan dengan terlapornya Pak Egy Sujana yang dilaporkan tentang makar. Kemudian dari Bareskrim kan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Nah, tentunya Polda Metro Jaya menindaklanjuti daripada laporan tersebut. Jadi sudah memeriksa 6 saksi, memeriksa 4 ahli ya, dan juga ada barang bukti seperti video yang ada ucapannya ataupun ucapan daripada Pak Egy Sujana dan bukti petunjuk lain. Nah, dengan adanya itu tentunya kita kemudian memanggil di bersangkutan. Jadi kita panggil sebagai saksi terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita melakukan pemanggilan dan sudah melakukan pemeriksaan, kita melakukan gelar perkara ya. Gelar perkara yang para penyidik ini itu memaparkan daripada pemeriksaannya, pemeriksaan dari ahli, dari saksi, dan dari barang bukti, dari kesimpulan daripada gelar perkara bahwa kasus tersebut pidana dan menaikkan status saksi menjadi tersangka. Kemudian dari penyidik kemudian memanggil yang bersangkutan sebagai tersangka ya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kemudian yang bersangkutan hadir, kita periksa sebagai tersangka. Dan karena pertanyaan belum selesai, kita pulangkan kembali. Dan kemudian kita undang kembali untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemarin sudah hari Senin dijadwalkan yang bersangkutan hadir, kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia diperiksa. Ya, beberapa alasan ada, contohnya seperti saksi yang meringankan agar diperiksa terlebih dahulu. Ahli yang ada di berita acara daripada tersangka Egy Sujana diperiksa terlebih dahulu. Dan kemudian juga setelah itu dia keluar daripada Polda Metro Jaya dan setelah maghrib ya, setelah buka puasa datang kembali ke Polda Metro Jaya ke bagian Kamnek ya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan tentunya penyidik sebelum melakukan pemeriksaan akan memberikan hak-hak daripada tersangka, yaitu adanya pengacara, karena ancaman di atas 5 tahun wajib untuk didampingi penasihat hukum. Ya, dan kemudian juga pada saat pemeriksaan, artinya penangkapan Egy Sujana ini dilakukan pada saat pemeriksaan atau justru setelah dilakukan pemeriksaan? Jadi saya jelaskan dulu ya, setelah dilakukan pemeriksaan, ya tentunya kan ada juga yang saya sampaikan tadi bahwa barang bukti handphone mau disita nggak boleh. Kemudian juga ada mondar-mandir di sana yang pada saat pemeriksaan ya. Jadi setelah selesai pemeriksaan kan tentunya terperiksa kan atau tersangka menandatangani berita acara. Setelah selesai rangkaian daripada kelanjutan itu ada mengeluarkan surat perintah penangkapan ya. Surat perintah penangkapan dibacakan kepada tersangka yang disaksikan oleh pengacara dan ada istrinya. Nah, kemudian setelah memahami isi daripada surat perintah penangkapan itu, kemudian tersangka melakukan penandatanganan. Ini diketahui oleh istrinya juga tanda tangan. Jadi memahami daripada isi itu semua rangkaian daripada penyidikan ya, mulai dari laporan sampai dengan pemeriksaan tersangka dan penangkapan. Dan setelah itu baru nanti wewenang penyidik untuk melakukan penahanan. Nah, nanti subjektivitas penyidik lah nanti yang ada muncul di situ. Apakah setelah 1 kali 24 jam daripada penangkapan ini nanti keputusan penyidik seperti apa? Apakah ada dilanjutkan penahanan? Kalau dilanjutkan penahanan ya akan tentunya dikeluarkanlah surat perintah penahanan. Tapi kalau memang tidak ya tidak. Demikian Mbak Fitri. Ya.